Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku lanjutan kemarin yaitu SPM Plus US untuk anak SD atau anak MI 2023. Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa follow Instagram saya di Kurniawan813 dan Facebook Iman Kurniawan. Kita langsung saja adik-adik lanjutkan ke pelajarannya. Silahkan dibuka IPS soal paket yang kedua. Pilihan ganda nomor 1, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jawabannya adalah yang A, perak, batu bara dan minyak bumi. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ada gambar pantai di sana. Contoh tanaman yang cocok tumbuh di daerah seperti gambar adalah jawabnya yang B, kelapa. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada tari kecak ya adik-adik ya. Satunya lagi terlalu hitam, saya tidak begitu tampak. Asal tarian pada gambar nomor 1 dan nomor 2 secara berurutan adalah jawabnya yang A, yaitu Bali dan Jawa Timur. Nomor 4, ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki rumah ibadahnya masing-masing. Rumah ibadah umumnya akan sangat ramai pada hari raya. Ahmad merayakan hari raya Idul Fitri. Ahmad dan keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di... Jawabannya terlalu bertele-tele. Pertanyaannya terlalu bertele-tele ya, adik ya. Intinya adalah kalau orang Islam merayakan Idul Fitri dengan sholat di masjid, jawabannya yang A. Nomor 5, nama kerajaan Islam yang pernah dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh dan nama kerajaan Buddha yang pernah dipimpin oleh Bala Putra Dewa secara berurutan adalah nomor 5, jawabannya yang D, Samudra Pasai dan Sriwijaya. Nomor 6, perhatikan candi-candi berikut ini. Peninggalan sejarah bercorak Buddha ditunjukkan oleh gambar nomor, jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan nomor 4. Nomor 7, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bentuk wilayah seperti ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Contoh pengaruh kondisi wilayah Indonesia terhadap kehidupan masyarakat adalah jawabnya yang C, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut hewan pada. Gambar termasuk jenis fauna, jawabannya yaitu yang A, yaitu Asiatis. Itu gambar badak pecula 1 adik-adik. Nomor 9, negara kita memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Indonesia juga memiliki sumber daya alam di bidang kelautan yang melimpah seperti sumber daya mineral, energi, dan pangan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan sektor kelautan lainnya. Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas masyarakatnya Indonesia disebut sebagai negara, jawabnya A, agraris. Sorry adik-adik, karena nelayan, saya pikir tentang pertanian ya. Karena nelayan, jawaban nomor 9 saya ganti atau revisi dengan jawabannya yang B, yaitu maritim. Dengarkan baik-baik ya adik-adik, yang nomor 9 jawabannya B, maritim. Kita lanjutkan ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Bidang pekerjaan yang cocok untuk wilayah tersebut adalah jawabannya yang D, yaitu perkantoran. Nomor 11, tanah longsor merupakan bencana alam yang dapat merusak lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya tanah longsor adalah jawabnya yang B, yaitu penebangan pohon secara liar. Nomor 12, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Bangsa Eropa melakukan penjajahan karena didorong oleh semboyan gold, glory, dan gospel. Pelaksanaan semboyan glory ditunjukkan oleh nomor, jawabnya yang A, yaitu nomor 1, mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Tokoh tersebut memimpin perlawanan rakyat kerajaan Goa dengan sangat gigih terhadap Belanda sehingga mendapatkan julukan, jawabannya yang D, yaitu ayam jantan dari timur. Berarti itu Sultan Hasanuddin. Nomor 14, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda selalu gagal. Akibatnya rakyat Indonesia mengalami penjajahan cukup lama. Setelah lahirnya kaum terpelajar,
Perjuangan rakyat Indonesia bersifat kooperatif dengan terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi tersebut adalah nomor 14, jawabnya yang A. Budi Utomo. 15. Perhatikan usulan-usulan rumus dasar negara berikut. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ditunjukkan oleh nomor jawabnya yang A, 1 dan 2, kebangsaan Indonesia dan kesejahteraan sosial. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Nama negara ASEAN yang ditunjuk oleh panah pada peta adalah jawabannya yang D, yaitu Myanmar. Nomor 17, perhatikan ciri-ciri negara berikut. Dari beberapa ciri di atas, karakteristik negara Thailand ditunjukkan oleh nomor jawabnya B, yaitu nomor 1 dan 3. Satu agama mayoritasnya adalah Buddha, dan yang 3 belum pernah dijajah bangsa lain. Nomor 18, negara ini memiliki luas wilayah terkecil di Asia Tenggara. Sumber daya alam yang tersedia juga terbatas. Namun penghasilan penduduknya menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Mata pencarian utamanya adalah di bidang perindustrian. Negara ASEAN tersebut adalah jawabnya yang B, Singapura. Nomor 19, negara-negara di Asia Tenggara memiliki tanah yang subur. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar penduduknya ada di bidang pertanian. Pertanian di 5 negara ASEAN didukung oleh aliran sungai yang sama. Nama sungai ini adalah jawabannya yang B, yaitu Sungai Mekong. 20, perhatikan gambar berikut. Nama tokoh penemu lampu pijar pada gambar di atas adalah yang C, Thomas Alva Edison. 21, perhatikan gambar berikut. Dampak positif penemuan teknologi pada gambar di samping. Itu benang ya adik-adik ya. Nomor 21, hasilnya adalah, jawabnya adalah A, menghasilkan benang lebih banyak dan lebih cepat. 22, pada zaman globalisasi saat ini, banyak alat transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat. Permintaan akan produksi kendaraan pun semakin banyak karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri-sendiri. Dampak negatif adanya transportasi modern tersebut adalah jawabannya yang B, menimbulkan pencemaran udara. 23, deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 wakil negara pendirinya. Tokoh yang mewakili tuan rumah dalam deklarasi Bangkok adalah jawabnya yang B, Tanan Koman. 24, salah satu tujuan kerjasama ASEAN adalah untuk meningkatkan ekonomi negara-negara anggotanya. Untuk mencapai, negara-negara ASEAN membentuk kesepakatan untuk menerapkan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota yang disebut AFTA. Tujuan AFTA adalah jawabnya yang D, meningkatkan daya saing kawasan ASEAN agar dapat bersaing dengan negara dan kawasan lain. 25, globalisasi membawa banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi dalam bidang komunikasi, yaitu yang C, nomor 25. Bertambahnya penggunaan kertas. Sebentar dulu. Nomor 25 menurut saya yang benar adalah yang B, yaitu tingginya penggunaan internet. Jawaban nomor 25 adalah yang B. 26, bukti adanya globalisasi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi membawa banyak dampak bagi kehidupan kita. Contoh dampak positif dari adanya globalisasi dalam bidang pariwisata adalah yang C, yaitu banyaknya turis mancanegara yang datang untuk berlibur ke Indonesia. Nomor 27, pernyataan-pernyataan berikut. Perhatikan, makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah yang B. Nomor 1, 3, dan 4. Nomor 1, dimulainya revolusi baru. Nomor 3, pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nomor 4, puncak perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Peran tokoh pada gambar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu mengetik teks proklamasi yang telah ditulis tangan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nama tokoh tersebut adalah jawabnya B, Sayuti Melik. 29, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tindakan memaknai kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor jawabnya yang A, 1, 2, dan 3. Menjaga kerukunan dengan tetangga, memajukan usaha kecil dan menengah, mewujudkan pemerataan pembangunan. Nomor 30,
Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan IR Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda dengan tujuan untuk jawabannya adalah yang D, menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Kita lanjutkan ke isian adik-adik nomor 31. Upacara adat Posijuk ya berasal dari daerah. Jawabnya adalah Anyer. Nomor 32, Anyer ya adik-adik ya. Bukan Anyer, sorry adik-adik. Upacara adat Pesijek berasal dari daerah Aceh maksud saya ya. A-C-E-H. Aceh. 32, Daendas memerintahkan rakyat untuk membangun jalan raya pos di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Jalan raya pos membentang sepanjang 1000 km dari titik-titik ke titik-titik. Jawabannya adalah Anyer. Nah, ini baru Anyer ke Panarukan. Bisa nulisnya adik A-N-Y-E-R dan Panarukan P-A-N-A-R-U-K-A-N. Sekarang nomor 33. Perhatikan peta berikut ini. Z ya. Nama pulau di Indonesia yang bertanda panah Z adalah jawabnya Pulau Jawa. Nomor 34, bangunan pada gambar terdapat di negara, jawabnya adalah Kamboja. Nomor 35 juga gampang, peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara sudah sangat meresahkan. ASEAN menyatakan bahwa narkoba menjadi musuh bersama. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN bekerja sama untuk mencegah peredaran narkoba dengan cara menangkap para bandar dan kurir narkoba. Tindakan tersebut menjadi contoh kerjasama ASEAN dalam bidang, jawabnya adalah sosial. Kita lanjut ke uraian ya adik-adik ya. Perhatikan gambar peninggalan sejarah bercorak Islam berikut. Pertanyaannya, apa saja manfaat dari peninggalan sejarah tersebut bagi masyarakat kita saat ini? Jawabnya adalah sebagai sumber belajar, sebagai objek wisata religi, dan untuk menambah kekayaan budaya bangsa. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 37, tulislah proses produksi, distribusi, dan konsumsi buku tulis dari produsen hingga sampai ke konsumen. Jawabannya adalah buku tulis diproduksi di pabrik, lalu buku tulis disalurkan atau didistribusikan ke masyarakat melalui pedagang besar, pedagang kecil, agen, lalu masyarakat membeli atau mengonsumsi buku tersebut. Nomor 38, apa saja pengaruh positif dan negatif masuknya budaya asing ke Indonesia bagi seorang pelajar? Pengaruh positifnya yaitu membuka pola pikir menjadi lebih maju, memupuk sikap disiplin, sedangkan pengaruh negatifnya adalah lunturnya nilai budaya bangsa dan melemahnya minat melestarikan budaya daerah. Nomor 39, SEA Games adalah kependekan dari Southeast Asian Games. SEA Games merupakan ajang pertandingan berbagai jenis olahraga yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN. Apa saja manfaat diadakannya SEA Games bagi negara-negara anggota ASEAN? Jawabannya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan antar atlet negara-negara ASEAN. Dapat meningkatkan prestasi olahraga negara-negara ASEAN juga. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, perhatikan gambar berikut. A. Apakah kegiatan tersebut termasuk usaha mempertahankan kemerdekaan? Jelaskan alasanmu. B. Apakah manfaat kegiatan tersebut? Nomor 40, jawabannya yang A adalah ya, karena kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. B. Manfaatnya yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta menanamkan rasa cinta tanah air. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like dan di share kepada teman-temannya, dan di komen dengan sopan. Ya, dengan sopan ya adik-adik ya. Terutama yang di share ini yang paling penting ya. Share kepada teman-temannya agar mereka juga paham dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM Plus US untuk anak SD ATMI 2023. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.